dari sisi kekayaannya, dari kepulauannya, dari semuanya gitu. Sementara kalau kita lihat dari Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, itu dijadikan satu pun masih lebih besar Indonesia. Ketika ke Brunei Darussalam, dari ujung ke ujung ternyata 3 jam udah nyampe gitu. Jauh lebih besar Bali. Tapi Indonesia subhanallah luar biasa. Nah, ini gambaran tentang UMKM di Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, barangkali kita selama ini tidak pernah berpikir, ternyata jumlah usaha mikro kita adalah mayoritas, sebesar 98-70%. Ini kira-kira mayoritas muslim atau mboten Bapak Ibu? Mayoritas muslim atau tidak yang di kondisi ini? Mayoritas muslim. Karena negara kita mayoritas muslim. Ini ya pedagang di pasar, jualan bakso, jualan mie ayam, jualan gorengan, pengusaha-pengusaha mikro kecil yang asetnya itu tidak lebih dari 50 juta, yang omset per tahunnya tidak lebih dari 300 juta. Artinya maksimal sebulan 25 juta omsetnya. Kemudian yang usaha kecil itu jomplangnya jauh sekali, hanya 1,2%. Ya, ini gambaran omsetnya. Kemudian yang menengah ternyata lebih jauh lagi, hanya 0,09%, dan usaha besar jumlahnya hanya 0,01%, tapi ternyata 70% kekayaan atau aset negara dikuasai oleh ini. Itu katanya Khairul Tanjung ketika di Kongres Ekonomi Umat yang diadakan oleh MUI seluruh Indonesia. Itu gambaran negara kita. Ini saya tidak uraikan bagaimana geostrategi, geopolitik, geoekonomi. Nah, saya pernah belajar tentang hal ini workshop seminggu gitu ya. Tapi begitu kita pelajari ternyata banyak hal yang kita sebagai masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kecintaan sebagai warga negara Indonesia, sebagai NKRI, karena kita jarang sekali belajar tentang ini. Baik itu di pendidikan formal ataupun non formal gitu. Padahal ini penting sekali gitu ya. Ini gambaran tentang mindset. Kita sebagai pengurus masjid mushola, bahkan sebagai jamaahnya, bahkan sebagai umat Islam, sering sekali mindset kita itu kita kerangkeng, Pak. Kita kungkung seperti katak dalam tempurung. Sehingga kita tidak pernah berusaha untuk berubah, untuk belajar, untuk mencari sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dunia hari ini. Sementara perubahan dunia sekarang sudah luar biasa hebat. Kita sekarang masih terjebak persoalan-persoalan khilafiyah. Nggih napa nggih kira-kira? Masih sibuk saling menyalahkan, saling serang. Masih sibuk mempersoalkan kunut tidak kunut. Masih sibuk mempersoalkan cana cingkrang atau enggak cingkrang. Masih sibuk mempersoalkan hal-hal sepele yang sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman kalau dibahas tidak pernah selesai. Semestinya sudah saling menghargai saja, saling menghormati saja, nggak usah dipersoalkan, apalagi sampai saling menyerang, merasa dirinya paling benar, paling baik, paling bisa masuk surga sendiri, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita hilangkan. Masih banyak persoalan-persoalan umat lebih penting. Masih banyak persoalan-persoalan Indonesia, persoalan dunia yang kita umat Islam semestinya harus ambil peran, berkontribusi di persoalan itu. Nah, maka kita buka, open mind, pola pikirnya, mindsetnya. Sebagai pengurus masjid mushola, jangan berpikir hanya masjid itu tempat ibadah mahdoh saja. Jangan pernah berpikir masjid mushola hanya untuk sholat 5 waktu saja. Sholat Jumat saja. Jangan pernah berpikir masjid mushola hanya untuk kegiatan PHBI saja. Tapi berpikirlah bagaimana masjid mushola ini sebagai pusat aktivitas segala kegiatan umat. Dan solusi atas problematika umat. Nah, gimana caranya? Nah, kita lanjutkan. Ini harus berpikirnya think out of the box. Gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Kata presiden kita, untuk menjadi kuat kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral tidak relevan lagi. Kolaborasi sinergi antar lembaga
harus ditingkatkan. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa hebat kita bisa mengerjakan semuanya. Sekalipun lembaga harus saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Saling menguatkan. Ada MUI, ada DMI, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain-lain sebagainya. Harus bergandengan tangan, kolaborasi dan sinergi karena persoalan kita begitu besar. Nah, ketika kita mau berubah, biasanya ada persoalan serius tentang hal ini. Apa itu? Tentang konsep perubahan. Konsep perubahan yang disebut dengan hukum Pareto, 20, 30, 50%. Ketika kita ingin melakukan perubahan mengelola masjid mushola, faktanya begini, Bu. Pak, 20% ini sebagai agent of change. Agent of change itu orang yang siap menjadi pionir sebagai garda terdepan melakukan perubahan. Ternyata jumlahnya hanya 20%. 30%-nya orang yang menolak dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau mau merubah, buat perubahan, orang-orang yang ingin membuat perubahan itu harus siap mental. Harus mentalnya kuat, mentalnya baja. Karena pasti ada 30% yang menentang dengan berbagai macam alasan. Nah, enggak usah dijawab dengan kata-kata. Jawablah dengan bilhal, dengan amal, dengan tindakan, dengan program. Kalau nanti sudah ada buktinya, maka 50% ini yang wait and see. Wait and see ini kan apa, Bapak Ibu? Yang lihat, yang memperhatikan, tak delok, tak lihat hasilnya. Kalau ada hasilnya, dia akan bergeser mengikuti para agent of change. Tapi kalau tidak ada hasilnya, dia pun akan tepuk tangan, rasai. Loh, nggak berhasil kan? Gitu. Mental pejuang tetap tidak akan pernah mengalah dan tidak pernah berhenti. Karena semangatnya bukan mencari apresiasi dari sesama manusia. Tidak ingin dapat tepuk tangan dari manusia, tapi semangatnya bagaimana mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mengapresiasi, kita tidak pernah lihat hasilnya, Pak. Yang kita lihat adalah ikhtiar dan perjuangan kita. Kalaupun belum Allah takdirkan berhasil, maka yakinlah tidak ada yang sia-sia. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, frame ini, semangat berpikir inilah yang harus kita bangun. Nah, saya sangat terinspirasi ketika sebagai pedagang, sebagai pengusaha tidak hanya mikir sendiri dan keluarga dan golongan, tapi bagaimana bermanfaat luas kepada umat Islam, bahkan tidak hanya umat Islam saja, tapi seluruh isi alam. Karena itu yang diajarkan oleh Allah. Di Quran surat Al-Anbiya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami turunkan engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi bukan hanya untuk umat Islam. Rahmat sekalian alam, seluruh isinya. Tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan ras, bahkan tanpa membedakan agama. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita ini harus sebagai rahmat sekalian alam. Termasuk di Bali, apalagi. Nah, semangat itulah yang harus kita bangun. Kemudian kata Allah, ketika kita mau membuat perubahan-perubahan, semangatnya itu, niatnya harus semata-mata mencari ridho Allah. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah itu menguatkan kita begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Kata Allah, barang siapa yang berjihad, yang berjuang. Jadi makna jihad itu jangan diartikan sempit ya. Berjuang di jalan Allah. Sebagai pengurus masjid mushola, sebagai jamaah yang berkontribusi dalam kegiatan keumatan. Itu bagian berjihad hari ini. Orang yang memberi manfaat
kepada lingkungan sekitar, tidak hanya yang muslim, itu bagian jihad dari ini. Orang yang berjuang semata-mata mencari ridho Allah, kata Allah, Allah akan tunjukkan itu jalan kebaikan. Nah, kalau Allah sudah nunjukkan jalan kebaikan, kira-kira menjadi lebih mudah atau sulit, Bapak Ibu? Mudah. Kalau Allah sudah menunjukkan, nggak ada persoalan-persoalan besar yang sulit menjadi sulit dan besar, tapi semuanya menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan jalan itu. Kenapa? Karena niat kita semata-mata mencari ridho Allah. Bukan ingin diapresiasi oleh orang lain. Bukan ingin dapat bonus. Bukan ingin dapat penghargaan. Bukan ingin dapat tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi ingin mendapat ridho Allah. Allah akan menunjukkan jalan kebaikan. Dan kalimat akhirnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah bersama kita, kira-kira persoalan dunia ini bisa selesai apa enggak? Selesai. Enggak ada masalah yang paling besar kecuali kita jauh dari Allah. Dan tidak ada masalah lagi sebesar apapun kalau kita dekat dengan Allah. Ya, itu gambarannya. Ini penting sekali sebagai penguatan kita, Bapak Ibu. Karena mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas. Kalau kita mau melakukan perubahan, selalu konsepnya ini. Dalam perusahaannya semakin maju, buat perubahan, pasti juga seperti ini tantangannya. Ada SDM yang 20%, siapa? Ada 30% yang alasannya macam-macam. 50%-nya itu sebagai follower saja. Nikmatnya sendiri lebih nikmat berjamaah walaupun konflik. Artinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berjamaah. Jadi bahagialah kita semuanya panjenengan yang selalu terikat dalam sebuah jamaah. Kenapa? Nikmatnya sendiri. Sendiri kan kayaknya nikmat, Pak ya, Bu ya. Di rumah ngopi, nonton TV sambil makan pisang goreng, gak usah mikirin macem-macem, gak usah ikut ke masjid, gak usah ikut jamaah, kayak nikmat sendiri. Itu lebih buruk daripada jamaah walaupun konflik. Karena kalau berjamaah jenengan harus siap ada perbedaan, ada konflik. Tinggal gimana mengatasi konflik itu. Jadi kalau jenengan pengen berkumpul, pengen berjamaah tapi nggak mau ada konflik, pasti kecewa. Karena dalam berjamaah tidak ada yang mulus-mulus saja. Ya atau ya? Iya. Jangankan berjamaah banyak orang di masjid musola, latar belakangnya beda, level pendidikannya beda, pemahamannya beda, motivasinya beda, semangatnya beda. Suami istri saja sering konflik, nama betul. Sering konflik, hanya berdua, suami istri. Apalagi berjamaah yang orangnya banyak. Jadi siapkan mental saja. Siapkan keikhlasan saja, siapkan kesabaran saja bahwa berjamaah akan ada perbedaan dan konflik-konflik. Nah, tinggal bagaimana mengatasi konflik itu. Bagaimana manajemen konflik itu. Gitu. Ini ada ilmunya tersendiri kalau dibahas panjang. Ditegur saat salah itu wajar, ojo mutungan. Di sini mayoritas Jawi napa mboten nggih? Mayoritas Jawa Bapak Ibu nggih. Mutungan tahu toh ya? Ya, apa mutung itu ya? Ngambul. Berbeda sedikit, live group, ngambul keluar dari grup. Nesuan nggih. Berjamaah itu mentalnya harus kuat, harus sabar, harus ikhlas. Jangan ngambulan, jangan mutungan, jangan ngambekan. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambul, nggak bisa, Pak. Kuat mentalnya. Namanya pejuang. Pejuang bukan karena apresiasi manusia, karena Allah. Ngapain ngambulan gitu? Kalau ada yang mencerca, menghina, ada yang merendahkan, itu justru kesempatan kita mendapat banyak pahala, apresiasi dari Allah. Kalau dipuji, hati-hati. Jangan jumawa. Gitu. Karena pujian jauh lebih berbahaya dari kritikan. Nah, kalau gitu, dikritik itu mestinya alhamdulillah. Malah bagus. Justru kalau dipuji itu yang
mengerikan dan berbahaya. Nah, tapi prakteknya orang lebih senang dikritik mau dipuji. Itu kita ini salah, Pak. Saya lah khususnya keliru gitu. Mestinya jangan senang dipuji. Dipuji itu harus ngeri, harus tutup telinga itu. Kalau nggak bisa ngelola pujian itu jumawa, merasa bangga, merasa senang, dan itu mudah jatuh. Karena kritikan itulah kita jadi lebih banyak belajar, harus lebih banyak memperbaiki, harus berpikir, introspeksi diri. Akhirnya dikontrol. Nah, yang kritik pun semangatnya jangan menjatuhkan, semangatnya jangan merendahkan, jangan menyerang personal. Benar-benar niatnya mengkritik itu untuk membangun karena Allah. Jadi nikmat gitu. Teorinya memang semudah itu. Prakteknya boten gampang. Selalu teori lebih mudah gitu ya. Prakteknya orang gampang gitu. Nah, kita sebagai manusia punya 4 kategori ini Bapak Ibu dalam berjamaah. Ada orang yang banyak bicara, banyak kerja. Nggih napa nggih? Jangan lihat kanan kiri, lihat diri sendiri saja. Oh, ini koyo sampean, jangan gitu. Yang nomor 2, banyak bicara, sedikit kerja. Nomor 3, sedikit bicara, sedikit kerja. Nomor 4, sedikit bicara, banyak kerja. Nah, sekali lagi, lihat diri sendiri, nggak usah lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kira-kira saya ada di mana? Apakah kita nggak, kalau mau kerja nggak mau kerja, tapi kalau ada kesalahan langsung cepat mencecar gitu, sehingga banyak ngomong, banyak protes, banyak ini dari saya, tapi wayai kerja hilang gitu. Apa kita nggak perlu banyak ngomong, tapi begitu kerja paling nomor 1. Atau kita misalnya sebaliknya, nggak banyak bicara tapi kerjanya juga gak ono gitu. Atau justru yang banyak ngomong sedikit kerja. Nah, ini karakter ini selalu ada manusia. Jadi kita harus paham kalau dalam rapat itu biasanya yang paling banyak ngomong orangnya ya itu saja. Nggih napa nggih? Nggih, ya berarti memang Allah takdirkan dia yang banyak bicara. Nah, setelah banyak bicara konsekuensinya 2, banyak kerja atau sedikit kerja. Ya ada yang sedikit kerja, ada juga yang banyak kerja. Jadi kalau karakter saudara kita begitu Pak, kita kan nggak minta apresiasi dia, udah ikhlasin saja. Kalau kira-kira yang baik ya diterima, yang nggak baik nggak usah ditanggapi, nanti rame gitu ya. Dengerin aja wes seneng ya biasanya. Nggih Pak, apalagi ngapunten yang sudah sepuh, orang tua kita, bahkan pendiri, perintis. Itu harus dimaklumi. Yang muda-muda ini harus banyak sabarnya. Gitu. Misal banyak nasihat, banyak saran, ya memang tugas beliau itu. Kita dengerin aja, walaupun nggak setuju, jangan dibantah. Namanya sesepuh, orang tua kita, perintis lagi. Kalau nggak setuju dibantah, kira-kira piye? Oh, sama saja jenengan menentang, melawan. Nanti bisa jadi rame. Kalau nggak setuju, diem saja.